Kita akan memulai kebaktian kita. Kita memuji Tuhan dari nyanyian HKBP nomor 581. Dimulai ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas.
Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat pertama sampai dengan keempat. Kita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tak kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sampai demikian, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah,
kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini, yaitu dari Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Kita baca secara bergantian. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Sampai sedemikian, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengar pujian anak sekolah minggu.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. KOR NHKBP.
Kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 12 Maret 2023, 1 Romawi, Warta Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Okuli. Topik minggu menyembah Allah dengan sepenuh hati. Marsomba Sian Nasaroha Tu Dewata. 2. Pelantikan Panitia Pesta Parheon Ama HKBP Tamarunang. Hari ini gereja akan melaksanakan pelantikan Panitia Pesta Parheon Ama setelah pembacaan warta jemaat sekaligus sepatah kata dari ketua panitia. Diharapkan juga kepada Panitia Pesta Parheon Ama mengikuti rapat setelah ibadah ini. 3. Panitia Paskah Remaja Naposobulung HKBP Tamarunang. Pada hari Minggu 5 Maret 2023 yang lalu sudah terbentuk Panitia Paskah Remaja Naposobulung HKBP Tamarunang. Mereka yang menjadi panitia yaitu A. Ketua Apridupan Sanipar, B. Sekretaris Sabrina Sihombing, C. Bendahara Restuti Rumahorbo SE, D. Koordinator Acara Elpina Sihombing, E. Koordinator Dana dan Konsumsi Andi Bobi Hutasoid SE, F. Koordinator Perlengkapan Mario Rumahorbo SPSI. 4. Kursus drum. Gereja akan melaksanakan kursus drum kepada anak sekolah minggu dan remaja. Kegiatan dilaksanakan pada hari ini pukul 16.00 WITA di gereja. Kepada peserta kursus diharapkan membawa stick drum, buku dan alat tulis masing-masing. 5. Kursus bahasa Inggris. Gereja akan melaksanakan kursus bahasa Inggris anak sekolah minggu pada hari ini masuk pukul 15.00 WITA. 6. Pertemuan belajar CD katekisasi. Kepada jemaat yang hendak mendaftar belajar CD katekisasi diharapkan datang ke gereja sore ini pukul 15.00 WITA. 7. Pembinaan calon situa. Gereja akan melaksanakan pembinaan calon situa pada hari ini jam 16.00 WITA. 8. Sermon dan kebaktian para halado dan keluarga. Gereja akan melaksanakan kebaktian para halado dan keluarga pada hari Senin 13 Maret 2023 masuk pukul 19.00 WITA di rumah keluarga Amang Situa STJ Marpaung SH Inang LA Boru Banjarnaor STP. Diharapkan kehadiran para halado dan keluarga di ibadah tersebut. Sekaligus dilaksanakan sermon para halado di ibadah tersebut. 9. Kebaktian Wilayah 2. Pada hari Kamis 16 Maret 2023, gereja akan melaksanakan kebaktian Wilayah 2 di keluarga Amang JMC Laen Inang JT Borusinaga yang beralamat di Kompleks Citra Sudiang Indah masuk pukul 19.30 WITA. Dalam kebaktian tersebut juga diundang pengumuman Kor Ama dan Kor Ina dan diharapkan kehadiran para halado dan keluarga serta jemaat wilayah 2 dalam ibadah tersebut. 10. Bimbingan Pastoral Eporus HKBP dan Pesta Distrik 17 IBT. Pada hari Jumat sampai Senin 17 sampai 20 Maret 2023, pimpinan jemaat gereja kita akan berangkat ke HKBP Manyar di Surabaya untuk mengikuti bimbingan pastoral Epurus HKBP kepada semua pelayan full-timer di distrik ini sekaligus Pesta HKBP Distrik 17 IBT. 11. Persembahan ke depan. A. Hari ini kita akan menyerahkan persembahan ke depan untuk operasional gereja kita. B. Pada hari Minggu 19 Maret 2023 yang akan datang, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk pesta HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. 12. Jemaat yang sakit, majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang
mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit, 1. Agusta Christine Borusianipar, perawatan di rumah. 2. Amang MU Hutagalung, perawatan di rumah. 3. Nyonya E Sianipar Borhutagalung, perawatan di Rumah Sakit Wahidin. 4. Nyonya Situa Hutapea Borusiregar, perawatan di rumah. 5. Erlanjaya Butar-Butar, anak sekolah minggu, perawatan di rumah. 13. Jemaat yang berulang tahun, Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai 12 Maret. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun, 1. S. Saragi 7 Maret wilayah 2. 2. N. Borusiregar 7 Maret wilayah 2. 3. FN Sianipar 8 Maret wilayah 2. 4. ER Boru Butar-Butar 9 Maret wilayah 2. 5. Saur Mauli Boru Butar-Butar Naposo Bulung 9 Maret wilayah 2. 6. D. Sitorus SE 12 Maret wilayah 1. 7. Efraim Siantur SM Naposo Bulung 12 Maret wilayah 3. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 14. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan dari tanggal 6 sampai 12 Maret. Jemaat yang merayakan, 1. Keluarga Dr. Andus M. Panjaitan MM, Inang PSM Boru Simanjuntak AMD 6 Maret wilayah 3. 2. Amang CE Pangaribuan, Inang IPP Boru Sianipar tanggal 9 Maret wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga mereka. 15. Jemaat yang datang dalam ibadah, 1. Minggu 5 Maret 2023, Gereja HKBP Tamarunang 154 orang. 2. Minggu 5 Maret 2023, ibadah sekolah minggu 60 orang. 2. Rumawi, keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Seperti tikti yang kita baru dengar, sekarang kita masuk ke acara pelantikan Panitia Pesta Pareon Ama HKBP Tamarunang. Pinangido matu hamu amanami nadi tarsurat ison asa maju tujolo. Surat keputusan strep ketetapan pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang nomor 03-D17-R2-H2 SK-3 2023 tentang Panitia Pesta Pareon Ama HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang yang berkedudukan di Tamarunang Sulawesi Selatan menimbang perlunya mengangkat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan warta jemaat tadi, kita akan mengadakan pelantikan Panitia Pesta Pareon Ama. Kita persiapkan lagu kita, buku nyanyian HKBP nomor 15, hanya di ayat 1. Andai ku punya suara indah 1000 kali suaraku, aku bermazmur sangat indah.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Allah karena penyertaan-Nya, pelayanan di HKBP Tamarunang bisa berjalan dengan baik. Sesuai dengan program kerja HKBP di tahun 2023 ini, gereja kita akan melaksanakan Pesta Parheheon Ama. Saat ini, gereja akan melantik para panitia pesta yang sudah terpilih sesuai dengan surat keputusan ketetapan pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang. Untuk itu, marilah kita mendengar surat keputusan ketetapan tersebut yang akan dibacakan oleh Amang Sekretaris Gereja kita. Surat keputusan garing ketetapan pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang nomor 03 garing D17 garing R2 garing H2 garing SK garing 3 garing 2023 tentang Panitia Pesta Parheheon Ama HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang yang berkedudukan di Tamarunang, Sulawesi Selatan menimbang perlunya mengangkat Panitia Pesta Parheheon Ama HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 IBT tahun 2023. Memperhatikan 1. Keputusan Sermon Parlado HKBP Tamarunang 9 Maret 2023 mengenai pembentukan Panitia Pesta Parheheon Ama HKBP Tamarunang. 2. Program kerja HKBP Tamarunang tahun 2023 mengenai Pesta Parheheon Ama HKBP Tamarunang tahun 2023. Memutuskan, menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menjadi Panitia Pesta Parheheon Ama HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian Timur tahun 2023. Dengan ketentuan 1. Dalam melaksanakan tugas tersebut, panitia senantiasa berkoordinasi dengan pimpinan jemaat. 2. Surat menyurat ke jemaat HKBP dan keluar HKBP senantiasa disetujui pimpinan jemaat. 3. Panitia memberikan laporan berkala tentang perkembangan persiapan penyelenggaraan kepada pimpinan jemaat. 4. Panitia melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan jemaat selambatnya 2 minggu setelah kegiatan selesai untuk selanjutnya dibubarkan. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Petikan surat keputusan ini sampaikan kepada yang bersangkutan. Demikian surat keputusan ini diperbuat dan jika terdapat kesalahan di dalamnya, surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Ditetapkan di Tamarunang pada hari Srep tanggal Minggu 2 Maret 2023, pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Ucok Fernando Hutasoid MTH, stempel ditandatangani. Tembusan 1. Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan. 2. Parlado HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan. 3. Pertinggal. Panitia Pesta Parheheon Ama HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan tahun 2023. Penasehat 1. Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan. 2. Pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang. 3. Parhalado HKBP Tamarunang. 4. Dari Jemaat 1. K. Manurung SE Dokteranda R. Borunapitu. 2. Dokterandus PM Sihotang A. Boru Samosir SPD. 3. B. Sinaga SE D. Boru Silain SST MKes. 4. M. Silain RSD Boru Siagian. 5. V. Panjaitan S. Borunapitu Pulu. 6. HM Sitompul G. Boru Lumbat Tobing. 7. Situa MN Hutajulu F. Boru Panjaitan. 8. M. Hasibuan Situa M. Boru Manurung. 9. Insinyur S. Sitinjak SH Boru Simanjuntak. 10. Calon Situa MP Sitorus SST F. Boru Barimbing SPD. Ketua S. Pasaribu L. Boru Sialagan. Asa maju Mamang Tujulo. Sekretaris JE Sumbayak C. Boru Sihite. Bendahara FN Sianipar Boru Sialagan. Seksi acara RAR Sinaga SE BM Boru Hasibuan Koordinator. S. Sihaturi SPD Boru Marpaung. Anggota J. Siahaan Boru Tambunan
anggota. Seksi Dana LDP Tambunan ST DC Boru Panjaitan, koordinator. MN Sinaga SE ER Boru Butar-Butar, anggota. AT Bakara Situa Kristin FD, anggota. Insinyur YW Tuwege R Borgultom, anggota. YFE Sinaga SWD Boru Marpaung, anggota. WR Silitonga PNS Boru Pasaribu, anggota. RHW Silalai SPI MM EK Boru Siwarmata SE, anggota. T Sirait SE AR Boru Sihotang, anggota. K Sitompul SE A Boru Sinaga SE, anggota. YF Sitorus Boru Purba, anggota. Insinyur R Saragi AST Boru Panjaitan, anggota. N Sihombing STMT MDE Boru Sihotang ST, anggota. FSA Panjaitan SEAK RPP DPS Boru Simangunsong SE, anggota. J Marpaung F Boru Sitompul, anggota. JRP Gultom FPU Boru Lubis, anggota. MS Siboro YDB Boru Sinambela, anggota. SH Purba Boru Panjaitan, anggota. JM Silain ST RE Boru Sitepu SE, anggota. Seksi Konsumsi L Samosir JR Boru Lumbantobing, koordinator. AW Sitorus ST RJ Boru Siombing SS, anggota. M Sihan SPD RF Nenggolan SST, anggota. JGM Sitompul Boru Silaban, anggota. JPL Tapu Bolon N Boru Sihaan, anggota. PPH Panjaitan A Boru Simbolon, anggota. L Pasaribu B Boru Tagaul, anggota. FJH Simangunsong STP PT Boru Sitorus STH, anggota. L Sitorus SU Boru Situmorang, anggota. Seksi Perlengkapan M Nababan L Boru Simamora, koordinator. C Sitanggang Boru Simatupang, anggota. HB Siombing SE APS Boru Sianipar SE, anggota. CE Pangaribuan IPB Boru Sianipar, anggota. PR Silaban DRJ Boru Simanungkalit, anggota. SH Saragi RJ Boru Hutahayan, anggota. A Nadeak N Boru Siagian, anggota. WP Pasaribu HP Boru Sinaga, anggota. H Gultom Boru Siregar, anggota. J Simanjuntak Esos A Boru Lubis SE MSI, anggota. Seksi Perlombaan DE Tambun R Boru Sinaga, koordinator. H Hutajulu L Boru Simatupang Esos, anggota. D Sitorus SE MCN Boru Panjaitan, anggota. JM Silain JT Boru Sinaga, anggota. M Simbolon M Boru Sinaga, anggota. J Hutapea HR Boru Hutabarat SPD, anggota. J Simatupang LM Boru Hutapea SE, anggota. Seksi Kor Hiburan JM Butar-Butar J Hutajulu SGC, koordinator. S Saragi S Boru Sipayung, anggota. Situa MH Panjaitan N Boru Hutabarat, anggota. Dr. SW Simangunsong SPAK, Dr. SE Boru Aritonang SPKFR, anggota. Situa TR Siaturi R Boru Hutasoid, anggota. Seksi Adat Budaya Dr. Andus M Panjaitan MM PS M Boru Simanjuntak AMD, koordinator. Situa Rumah Horbo SE Insinyur TI Boru Pangaribuan, anggota. Insinyur RB Simaremare V Boru Tabu Bolon, anggota. T Simanjuntak SE Dr. YSW Boru Hutabarat SPA, anggota. Saudara-saudara yang terpilih menjadi panitia pesta Pareon Ama Gereja KP Tamarunang. Saudara-saudara sudah mendengar surat keputusan ketetapan pimpinan Jemaat HKP Tamarunang. Sekarang saya bertanya kepada saudara-saudara di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini.
apakah saudara bersedia memberikan diri saudara untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada saudara sesuai dengan aturan peraturan HKBP? Di dalam rasa syukur kepada Tuhan, pada hari ini saya melantik saudara-saudara menjadi panitia pesta Parheon Ama Gereja HKBP Tamarunang di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara di gerejanya dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang senantiasa mengutus majelis gereja dan jemaat-Mu melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk membimbing pelayanan dan tugas mereka. Curahkanlah Roh Kudus menemani kehidupan mereka, sehingga melalui pelayanan yang mereka lakukan, semakin bertambah orang yang percaya kepadamu. Kiranya Tuhan mendengar permohonan kami ini. Amin. Ya, pengurus yang sudah dilantik silakan menghadap jemaat. Saudara-saudara terkasih, merekalah yang menjadi panitia pesta Parheon Ama HKBP Tamarunang. Hendaklah saudara saling mendoakan dan saling mendukung, satu hati dan satu pikiran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Panitia yang sudah dilantik silakan duduk kembali ke tempat duduknya, dan kami berikan waktu kepada ketua panitia untuk memberikan kata sambutan. Dipersilakan. Shalom, horasma dihita saluhutna. Parjolo mandok maila tita tutu hata pardinggan basa. Ala tutu boy hami terpilit gabi panitia pamuhai manang perdana nadi pamasani gereja ta HKBP Tamarunang. Napa duahon nau hormati hami pimpinan jemaat amang pendeta Huta Soid nang songoni keluarga suang songoni di Parhalado na di HKBP Tamarunang tarlumobi matutu di dongan nami ama alana parheheo nama hita kami matutu nagabe mewakili songon nanido ni amang situa marpaung milenial takas do tutu marlepis do hamin ak ngisude dangarok kami mercelana bahan dalam marlopi tangan dangarong marbatik jadi molotung songoni pehami namo wakili di parheheon ni ama songobason ba tetap madukuk kamu hami molo program dang bui dope pasahoton nami ditikyon marbuha behenon alana mepet do waktu tong alai mardalam manon songon tikting nakaning di tonga-tonga ni garejata langsung do marrapot ano dung sidong kebaktia kita. Jadi kita pe mama bobo siak kami di titing berikutnya na penting kami mabe program tetap do berdasarkan sian aka ama senior nang songoni nang peholan perhiho nama di hamu ina support tamu kami di namang ulahonon AHP program namin non inang tetap ma duguk kamu kami omara nabuhi hata songon
pembuka pertama mulai tema dihita saluhutna langsung ini dituata debata Horas. Maret demahita las tapasakma persembahan 1A, 1B, dan 2. Yesus menebus, yang menebus
damai, sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita buka firman khotbah pada hari ini, Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 11. Mazmur 95 ayat 1 sampai 11, beginilah bunyi firman Tuhan. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangan-Nya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita bertanya, apakah kira-kira motivasi kita datang ke gereja ini? Apakah kira-kira yang mendorong Bapak, Ibu, saudara-saudara supaya kita datang beribadah di tempat ini? Tentu kalau saya bertanya banyak jawaban. Ada mungkin dia yang bertanya, dia yang menjawab, saya datang ke gereja karena saya bertugas. Saya datang ke gereja karena saya kebetulan KOR. Saya datang ke gereja karena saya melayani pada hari ini. Itu jawaban yang benar. Tapi jangan salah, motivasi utama kita sebenarnya bukan itu. Kita bikinlah alasan kita tersebut urutan ke-10. Karena saya bertugas, karena saya KOR, karena saya ini, karena saya ini. Silahkan, itu benar, tapi bukan itu yang utama. Kalau kita merefleksikan apa sih sebenarnya motivasi saya datang ke ibadah ini, jawaban yang paling tepat ialah saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Itulah ibadah. Ibadah itu ialah perjumpaan antara orang percaya dengan Tuhan. Silakan saja kalau saudara bertugas melayani, silakan saja. Tapi yang paling utama yang mendorong aku, yang memotivasi aku datang ke gereja HKBP Tamarunang ini ialah saya ingin berjumpa dengan Tuhanku. Karena ibadah itu ialah proses perjumpaan orang-orang percaya dengan Tuhan. Pemazmur mengatakan, orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia akan bersorak-sorai.
Orang-orang yang bertemu dengan Tuhan dalam ibadah, dia akan bersorak-sorai, bukan karena musik, bukan karena meriah ibadah, bukan karena media alat, bukan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah karena apa? Dia senang, dia bergembira, dia berjumpa dengan Allah yang maha tinggi. Itu sebabnya dia bersorak-sorai, dia bergembira, dia bersemangat berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah ini. Kalau orang yang bersorak-sorai berjumpa dengan Tuhan, kalau orang yang bersemangat bersukacita berjumpa dengan Tuhan, entah apapun permasalahan hidupnya, entah apapun pergumulannya, entah apapun pergolakannya dalam pekerjaan, dalam keluarga, ditinggalkan dulu itu. Jangan sampai pergolakan dalam hidupku, pekerjaanku, keluargaku menghambat aku untuk bertemu dengan Tuhan dalam ibadah. Ku tinggalkan dulu ini. Tunggu dulu. Saya ingin berjumpa dengan Tuhan di ibadah. Jangan gara-gara masalah ini saya terhambat datang ke gereja. Seperti itu orang beriman, Bapak Ibu. Jadi unang atong alani masalah, alani aka pergumulan, alani aka sitaonon, gabidang marminggu behamu, gabidang pajupang behita rap dohot tebata, gabilu pahita marsao rap dohot Tuhani, gabe dipaso nama haringga sotta tu Tuhani. Oh tidak, saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Saya harus datang beribadah, saya harus datang memuji Tuhan. Sehingga orang-orang yang seperti itulah yang bisa merasakan minggu okuli. Okuli mengatakan, mataku tetap terarah kepada Allah. Saudara-saudara, sehingga dikatakan lagi di ayat 6, mari masuk, mari sujud menyembah, mari berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mengapa mimbar ini tinggi? Mengapa mimbar ini tidak selaras dengan jemaat sama tinggi? Mengapa dia harus tinggi seperti ini? Apa kira-kira jawabannya? Supaya mimbar ini tinggi, simbol bahwasannya Allah itu maha tinggi dan tidak selaras Allah itu dengan manusia. Itu sebabnya ketika datang kita kepada Allah, yang harus kita lakukan ialah kita sujud, datang menyembah Tuhan. Itu makanya dia harus tinggi. Simbol kemahatinggian Allah. Setiap orang yang datang beribadah, dia harus sujud, dia harus berlutut. Orang yang sujud, orang yang berlutut, itu dinamakan orang yang rendah hati. Jadi kalau orang yang sujud, orang yang berlutut menyembah kepada Tuhan, dia mengakui bahwasannya dia itu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dia itu nol tanpa Tuhan. Dia itu kosong tanpa Tuhan. Dia itu tidak berarti tanpa Tuhan. Dia mengakui dia itu butuh Tuhan. Kita yang beribadah di gereja ini berlututlah kepada Tuhan. Sembah kepada Tuhan. Akui bahwasannya hanya Tuhanlah penolong kita. Lihat pengakuan pemazmur ini. Bagian-bagian bumi mana yang bagian bumi yang paling dalam itu punya Tuhan. Gunung-gunung itu punya Tuhan. Darat itu punya Tuhan. Bahkan laut pun punya Tuhan. Tidak ada satu jengkal pun bagian bumi yang tidak punya Tuhan. Disitulah kita sujud, Bapak Ibu, saudara-saudara. Disitulah kita mengakui bahwasannya kita betul-betul berharap Tuhan itu menolong kita. Itulah ibadah.
Jadi ibadah orang beriman adalah ibadah yang disertai rasa sujud, penyembahan yang paling dalam. Betul-betul kita membutuhkan Tuhan, betul-betul kita memberikan hati dan pikiran kepada Tuhan. Hati ini, pikiran ini, semua totalitas kepada Tuhan, itulah ibadah. Dan itulah ibadah yang Tuhan senangi kepada kita. Bukan ibadah yang klise, yang pura-pura, datang, duduk, diam, pulang hampa. Sama seperti pergi tadi, seperti itu juga pulang. Kok kosong ya? Kok sama aja ya? Kalau ada yang merasakan seperti itu, pergi gereja seperti ini perasaanku, pulang gereja seperti ini perasaanku, apa kira-kira yang kurang dalam ibadahku itu? Bukan media Bapak Ibu. Ada gereja yang hanya punya organ tunggal saja. Ada gereja yang belum punya alat musik. Apakah itu menghambat? Tidak. Bukan media, tetapi bagaimana hormat kita, tunduk kita, sujud kita kepada Tuhan. Bagaimana kerinduan kita, sihol nirohata pajupang dohot debata, itu yang membuat kekosongan itu menjadi hilang. Sehingga pulang pun kita ke gereja ini, dari gereja ini kita penuh sukacita, karena perjumpaan dengan Tuhan adalah perjumpaan yang sukacita, perjumpaan yang menggembirakan. Masalahmu itu paruh kilon mie, boido, kita selesaikan dengan baik. Pergumulan itu bisa kita selesaikan dengan iman, kalau kita mau bertemu dengan Tuhan dengan sukacita. Selanjutnya ayat 8 sampai ayat 11 ini peringatan ini. Peringatan pemazmur bagi umat Israel pada saat itu, nenek moyangmu katanya. 40 tahun orang-orang Israel berjalan di padang gurun, berputar-putar mereka itu. Siapa di sini yang pernah dari Israel? Dekat itu Israel itu, Mesir itu ke Israel, ke tanah Kanan dekat itu. Saya memang belum pernah, tapi kita bisa lihat Google, berapa jarak antara Mesir ke Israel atau tanah Kanan. Itu dekat. Tapi kenapa pada saat itu Tuhan harus membuat umat itu berjalan keliling-keliling dulu 40 tahun loh? Karena mereka bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, umat yang selalu bersungut-sungut, umat yang tidak tahu bersyukur, umat yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Itu ciri khas umat Israel dalam generasi pertama perjalanan antara Mesir dan Kanaan. Itu sebabnya generasi pertama umat itu tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Yang masuk ke tanah Kanaan hanya generasi kedua. Aka iana konni pinoparni Israel naharuar sian Mesir tubuma di padang gurun di halongonan ima aka generasi kedua na di palos di bata masuk tu tanah Kanaan. Jadi orang-orang yang dari Mesir ini tidak diizinkan Tuhan. Mereka yang lahir di padang gurun itu diizinkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka keras kepala, tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita mengeraskan hati, keras kepala, kita tidak mau menerima firman Tuhan. So tungdang di palos de bataau masuk tu tanah Kanan na baru di Yerusalem na baru. Itu sebabnya dikatakan tidak semua orang yang berseru-seru dalam namaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Tidak. Tetapi mereka yang melakukan firmanku, itu yang masuk dalam kerajaan Allah. Bayangkan molodang masuk auto surgoi, HP didokon masongon turpukon. Umat yang keras kepala, umat yang tidak tahu berterima kasih, umat yang tidak tahu bersyukur. Padahal Tuhan sudah memberikan tanda ajaib kepada kita, tanda ajaib kepada umat Israel, tapi mereka tidak tahu beribadah kepada Tuhan. Orang yang rajin ibadah, orang yang rajin berjumpa dengan Tuhan, orang-orang seperti itulah mendapatkan berkat. Orang yang mau melembutkan hati ke hadapan Tuhan, orang yang mau melembutkan hati, memberikan hati kepada Allah, mereka yang diberkati Tuhan. Jadi mari kita sampaikan kepada saudara-saudara kita,
supaya mereka mau beribadah kepada Tuhan. Di gereja inilah Bapak Ibu kita bisa berjumpa dengan Allah. Di ibadahmu, di rumah pun kau beribadah, berjumpa kita dengan Tuhan. Itu pertanyaan keluarga, pertanyaan yakana saripe. Ibadah berdoa di rumah itu katanya tadi di epistel, Allah itu roh. Roh itu bisa tembus kemanapun dia suka, namanya juga roh. Tidak bisa dibatasi dinding, dia roh tembus. Dimanapun saudara mau berjumpa dengan Tuhan dalam ibadahmu, di situ dia ada. Mari kita tingkatkan perjumpaan kita dengan Tuhan. Di situ kita berjumpa dengan Allah. Di situ kita bersorak-sorai dan bersyukurlah. Tahun ini kita akan melaksanakan pesta Parheon Ama. Ketua tadi mengatakan Ama milenial. Betul. Aka penasehat ma ama naung marumur 50 tahun tu gijang. Kecuali amang calcit sitorus. Di turunio 40 dobe. Ape gabi penasehat ibana. Kenapa? Karena amang itu ketua seksi ama. Alani jabatan na gabi dipanakuk magabi penasehat. Jadi aka ama penasehat ba urupi hamuma aka ama milenialon. Gereja ini butuh regenerasi kepengurusan. Kalau kita lihat tadi ama milenial, semua rata-rata di bawah 45 ke bawah semua. Tadi dikatakan ama Bapak Ketua tadi, dukung hamuma kaina. Memang betul. Keberhasilan seorang suami terletak di istri. Keberhasilan Parheon Ama memang betul terletak daripada Tuhan. Tapi juga dukungan daripada ibu-ibu HKP Tamarunang. Jadi kalau tidak didukung kami ama ibu-ibu, bagaimana nanti kami bisa melaksanakan program kami? Jadi mohon seperti dikatakan ketua tadi, ibu-ibu mendorong kami dari belakang, dukung supaya namanya juga Parheon kebangkitan ama. Kita rindu gereja ini ama itu bangkit. Bagaimana ama itu betul-betul bergerak melayani, mengisi pelayanan di tahun 2023 ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang kami puji, yang kami puja, yang kami sembah, kami sujud di hadapan-Mu. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kami. Perjumpaan kami itu membawa sukacita, membawa semangat yang baru, motivasi yang baru dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Lihat tatap jemaat-Mu HKBP Tamarunang ini yang senantiasa rindu berjumpa dengan Tuhan. Dari segala pergumulan kami, dari segala beban hidup, itu tidak menghalangi kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Karena kami yakin, apapun sekarang yang kami alami, baik itu dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam mengurus anak-anak kami, dalam kesehatan kami yakin Tuhan itu baik. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha penolong. Tuhan itu gembala dalam hidup kami, memelihara kami, menuntun langkah hidup kami, sehingga Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh ke dalam dosa. Karena kami yakin kuasa Tuhan yang setia memegang tangan kami. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh pekerjaan kami Tuhan. Apapun pekerjaan kami, di pemerintahan, berwira swasta, yang punya perusahaan, berbisnis, sebagai tukang ojek, jualan di pasar, dokter, guru, perawat, apapun bidang profesi kami Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami yakin tidak pernah Tuhan membiarkan kami,
menjalankan pekerjaan kami itu. Engkau melihat jemaatmu yang sedang sakit, Agusta Kristin Boru Sianipar, Amang M Huta Galung, Nyonya Sianipar Boru Huta Galung, Nyonya Sintua Hutapea Boru Siregar, Erlan Jaya Butar-Butar. Kasihanilah hidup mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka. Hamba-Mu Amang Sintua Panjaitan, tetap berikan semangat dan umur yang panjang. Kami juga memohon kepada Tuhan, ketika kami mendengar musibah yang dialami oleh Bapak Nikolas Silain Boru Panjaitan, adik dari keluarga jemaat-Mu Amang JM Silain Boru Sinaga, di mana Bapak Nikolas ini kecelakaan di hari yang lalu. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menyembuhkan, Engkau menolong, Engkau menguatkan semua keluarga. Kuasa Tuhanlah kiranya memakai para dokter merawat Bapak Nikolas tersebut. Kami juga memohon kepada Tuhan berkat-Mu, pertolongan-Mu untuk menyembuhkan orang tua, laki-laki dan perempuan dari hamba-Mu Amang Calo Sintua MP Sitorus Boru Barimbing. Selama mereka, keluarga kami ini, orang tua kami di Makassar untuk mencari pengobatan, Tuhanlah kiranya yang menuntun, memberikan petunjuk dan memberikan kesembuhan serta umur yang panjang. Kami bersyukur kepada jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Kuasa Tuhanlah tetap menaungi hati dan pikiran mereka. Kami bersyukur kepada jemaat Tuhan yang memberikan persembahan tahunan, ucapan syukur dan perpuluhan sebagai tanda bentuk permohonan mereka kepada Tuhan, ucapan syukur mereka kepada Tuhan, dan kepada kedua keluarga yang sudah memberikan sumbangsih untuk pelaksanaan pesta HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur hari Minggu yang akan datang. Tuhan berkati mereka semua. Apa yang mereka miliki adalah berasal dari Tuhan, dan kami yakin berkat Tuhan berlimpah-limpah kepada semua jemaat-Mu ini. Terima kasih untuk panitia Pesta Pareon Ama yang sudah terlantik dan mulai bekerja mulai hari ini. Tuhan berkati mereka semua supaya Ama HKBP Tamarunang menjadi ama imam di tengah-tengah keluarga masing-masing. Tuhan berkati kegiatan pertanian wilayah dan kegiatan pertanian Parhalado keluarga 1 minggu ke depan, dan kategorial kuasa Tuhanlah kiranya menyertai serta hamba-Mu yang akan berangkat menuju Surabaya mengikuti kegiatan distrik. Terima kasih. Engkaulah Allah kami yang kami sembah. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan untuk operasional Huria. Cipta
amin haleluya. Nyanyikan 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 amin haleluya. Amin haleluya. Sungguh besar kasih setianya pada kita. Amin haleluya. Mari hidup dengan rukun dalam Tuhan. Amin haleluya. Di dalam rumah tangga Tuhan Allah kita. Amin haleluya. Nyanyikan 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 amin haleluya.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Hasrat dunia aku tinggalkan.
Surga